Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran guru dalam membina psikologi siswa di madrasah. Peran guru dalam membina psikologi siswa di madrasah menjadi perhatian penting dalam upaya perkembangan mental dan emosional siswa. Selain mengajar secara akademis, guru juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung kesehatan mental siswa. Kementerian Pendidikan menekankan penting peran guru dalam menciptakan atau membentuk karakter siswa melalui sikap positif dan keterampilan sosial yang baik. Dukungan ini membantu siswa tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik dan kemampuan bersosial yang baik. Ini menjadi sangat penting bagi masa depan mereka. Selanjutnya, silahkan Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bapak Koko selaku guru BK di Mansala 3. Kali ini saya izin mewawancara nggih, Pak. Nggih. Bagaimana peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan psikologi anak? Peran guru dalam mengembangkan lingkungan belajar. Nah, peran guru itu memang sebetulnya harus mendukung lingkungan belajarnya untuk anak gitu. Nah, kita bangun dulu bagaimana si anak ini untuk kemauan belajarnya. Oke, kemauan belajarnya di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Nah, itu kita perlu dorong di situ. Oke. Dan peran gurunya ini memang benar-benar harus bisa mendampingi anak dari dia datang ke sekolah sampai dia pulang. Nah, untuk perannya yang satunya lagi atau yang kedua adalah guru bisa mendampingi anak dalam berbagai macam faktor. Dari faktor dia belajar ada kesulitan atau enggak, ya kan? Nah, itu harus kita fasilitasi. Karena ketika si anak tidak bisa difasilitasi oleh guru, maka si anak tidak akan berkembang belajar secara baik di lingkungan belajarnya atau di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus bisa menjadi motivator juga untuk sang siswa. Sebab ketika guru tidak menjadi motivator, si anak cenderung akan melakukan hal-hal semaunya dia. Misalkan pengennya tidur, ya dia tidur, pengennya bermain, dia bermain tanpa memotivasi nanti ke depannya kamu harus seperti apa, harus bagaimana, ya kan? Nah, itu yang tugas pokoknya guru di situ. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari apa? Bayu? Apa saja strategi yang dapat digunakan guru untuk membantu anak mengatasi kecemasan atau stres di sekolah? Kalau untuk mengatasi kecemasan, kita lihat dulu dia kecemasannya yang seperti apa dan tentang apa. Kecemasan tentang dia menghadapi pelajaran, dia takut kalau ada pelajaran matematika, ya kan? Misalkan cemas itu tiap ada guru matematika atau jam pelajaran matematika dia cemas karena dia tidak suka dan tidak bisa pelajaran matematika, sehingga dia melakukan berbagai macam alasan, sakit kepala, sakit perut dan sebagainya. Itu kan imbasnya ke sana. Nah, makanya kita lihat dulu dia kecemasannya itu tentang apa, karena kecemasannya banyak gitu. Dari kecemasan tentang pelajaran, terus kita perlu telisik dulu, kita perlu gali dulu dia kecemasannya di mana, apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan. Nah, kalau dia sudah ketemu penyebab kecemasannya apa, kemudian kendalanya kita bisa temui atau tangani, kita bisa bantu dia untuk mengatasi kecemasannya, semacam itu. Jadi kita harus eksplor dulu dirinya, penyebab kecemasan itu apa. Nah, gitu. Yang muncul itu sebabnya apa. Gitu. Nggih. Berarti sangat penting nggih guru itu memahami psikologi bagi siswa maupun siswi. Betul. Sangat penting bagi guru siapapun, guru mata pelajaran dan guru yang bukan mata pelajaran atau tenaga kependidikan, ya, itu harus penting tahu yang namanya tentang psikologi anak, ya. Jadi kita dalam melayani anak itu kita bisa paham apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, kemudian cara kita menanganinya bagaimana, ya. Jadi ketika dulu seorang guru itu kuliah, untuk menjadi seorang guru itu juga dibekali psikologi dasar pendidikan.
Nah itu supaya apa? Supaya tahu psikologi anak itu bagaimana, apalagi BK ya kan. Nah BK itu perlu banget yang namanya mendalami tentang psikologi anak. Nah, supaya kita bisa menangani anak-anak itu dengan berbagai macam karakter yang buahnya sifatnya seperti apa, kita bisa mendalami lebih baik, lebih dalam lagi gitu. Untuk Bapak sendiri pernah nggak sih nemuin siswa yang di sini yang terkena psikologisnya atau terganggu dalam pembelajaran? Kalau psikologis yang terkena dalam pembelajaran juga ada pastinya gitu. Dia seperti yang saya bilang tadi, dia ketika ada pelajaran tertentu dia merasa cemas, merasa harus jadi malas karena memang dia tidak suka dengan mata pelajaran tertentu ya kan. Kita ambil contoh misalkan matematika, dia mau pelajaran matematika, dia alasannya banyak sekali, dia ke kantin, dia sakit kepala. Lah itu merupakan salah satu gejala psikologis ya, nanti akan berdampak pada kesehatan. Nah karena dia sendiri mungkin ada trauma ya kan, trauma sebelum dia di SMA, di SD-nya dulu, atau mungkin di SMP-nya dia ada sisi trauma tentang mata pelajaran yang dia takuti itu. Seperti matematika, mungkin gurunya galak sehingga dia ketika tidak bisa menjalankan perintah untuk mengerjakan matematika ternyata salah dan sebagainya, dapat nilai jelek. Nah itu sehingga dia menyebabkan tidak suka dengan matematika sampai sekarang. Itu ada yang gejala psikologisnya sampai seperti itu. Oke, makasih ya Pak ya untuk wawancaranya kali ini. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, karena bagi kami itu ini adalah suatu pembelajaran yang berharga untuk kalian. Dan semua di dunia itu adalah hal yang sangat-sangat atau saling mengganggu. Karena kalau kita tidak diganggu itu kita nggak akan bisa minta bantuan ke orang lain kan begitu ya kan. Jadi tidak ada kata untuk diganggu dan mengganggu. Bagi saya tidak ada ya, kita bisa saling membantu, kita saling bisa kerjasama. Ayo kita bareng-bareng saling meringankan beban bersama, seperti itu anak-anak. Makasih ya Pak ya. Iya sama-sama, semoga sukses untuk kalian. Iya. Yeah.